Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di MIPES, lembaga yang fokus pada pelatihan bahasa Inggris, khususnya di pelatihan untuk kebutuhan tes, yaitu tes TOEFL, IELTS, MUET, ASET, PTE, dan lain sebagainya. Oke, pada pertemuan kali ini, kita akan sama-sama lagi belajar, sama-sama merefresh lagi kemampuan kita, khususnya pada skill reading TOEFL. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai cara kita untuk menjawab soal reading di main idea atau main topik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari reading itu sendiri. Oke, kita langsung saja ke materi kita, teman-teman semuanya, bahwa di sini uh, masih pada pembahasan reading TOEFL itu sendiri ya. Jadi apa sih soal yang memang sering akan ditanyakan di reading TOEFL itu sendiri? Bisa tidak soal yang ada itu kita bisa menjawab dengan lebih cepat, lebih mudah, dan pastinya lebih tepat daripada sebelum-sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini sekali lagi teman-teman, kita akan belajar beberapa hal, beberapa poin. Yang pertama, teman-teman semuanya, kita akan belajar memahami lagi apa sih itu strategi membaca dengan teknik scanning. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana caranya kita untuk membiasakan diri, mengenal lebih lebih tahu lagi jenis-jenis pertanyaannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus di pertanyaan yang berupa detail atau negative question. Kemudian yang ketiga, harapannya setelah nanti menonton video ini atau belajar melalui video ini, teman-teman bisa menjawab pastinya, ya, atau tahu caranya menjawab pertanyaan mengenai detail atau negative question. Dan yang terakhir teman-teman semuanya, setelah kita memahami strategi kita dalam menjawab soal TOEFL yaitu teknik scanning, kemudian kita sudah terbiasa atau kita sudah familiar dengan jenis-jenis pertanyaan yang berkaitan dengan negatif atau detail question, dan kita bisa mengaplikasikan teknik scanning itu sendiri di pertanyaan detail atau negative question itu, harapannya nanti juga teman-teman harus lebih banyak lagi meningkatkan intensitas latihan pada soal-soal yang berkaitan dengan detail ataupun negative question. Oke, sebelum kita ke membahas apa sih itu scanning, bagaimana sih cara mengaplikasikannya dalam menjawab soal reading, pada khususnya soal reading berkaitan dengan detail dan negative question. Nah, sebelumnya teman-teman, nah sekarang coba kita uh, temukan dulu nih. Ada beberapa kata yang nanti akan kami munculkan dan teman-teman harus mencari tahu kata-kata ini di mana sih lokasinya gitu, di line keberapa. Oke, pertama coba teman-teman lihat kata dwellers. Oke. Oke, good. Kata ini ada di line ketiga, teman-teman. Ya. Jadi dari kata they form a bridge between powerful buffalo hunting plane dwellers. Oke. Ingat, fokusnya hanya menemukan di line keberapa. Yang kedua, kata beats. Ini di line keberapa, teman-teman? Oke, ini ada di line ke-6, teman-teman. Kata beats. Ya, di kata with shells, active, beat, and other ornaments. Ya. Berikutnya, kata meadows. Ini di line keberapa, teman-teman? Silakan. Oke, good. Ini ada di line ke-11. Ya, dan as summer warm, the meadows and prairies itu ada di line ke-11. That's very good. Berikutnya, alternated. Ada di line keberapa dia, teman-teman? Oke, that's very good. Ada di line ke-13. Kata alternative ada di line ke-13. Berikutnya, teman-teman, kata gross. Ada di line keberapa? Oke, that's very good. Ya, di line ke-16.
Okay, that's very good. Ya, teman-teman sudah bisa nih menemukan kata ini ada di line berapa dengan ini. Kita ke slide berikutnya. Nah, lagi teman-teman, dalam 2 menit, coba teman-teman temukan kata-kata berikut ini. Oke, pertama kata breeding, kedua kata swampy, ketiga kata widespread, keempat kata swifty, ya, dan kelima kata abundant. Silakan, waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, that's very good teman-teman semuanya. Oke, kita sama-sama sekarang cek apakah tadi teman-teman sudah melocate letak atau di line keberapa sih kata-kata. Pertama, breeding itu ada di line kelima teman-teman semuanya. Fall breeding in early spring. Kemudian yang kedua, swampy ada di line ke-6. Oke. Terus widespread ada di line ke-8. Oke. Swampy itu ada di line ke-berapa? Widespread, sorry. Terus swiftly itu di line ke-12, dan yang terakhir ada di line pertama. Kata abundant itu di line pertama. Oke, oke, mudah kan? Nah, harus cepat kita tadi mencari line ini ke berapa. Oke, baik baik teman-teman semuanya. That's very great. Ya, jadi apa sih itu scanning teman-teman semuanya? Apa sih itu scanning? Tadi di awal kita sudah bahas beberapa poin yang akan kita bahas. Salah satunya adalah mengenai scanning. Sorry, bukan scanning ya, tapi scanning. Scanning itu adalah pertama membaca cepat. Ingat, membaca cepat. Teknik scanning itu membaca cepat untuk apa? Tapi pertanyaannya. Scanning itu membaca cepat di mana tujuannya untuk mencari hal-hal yang spesifik. Ya, mencari hal yang secara cepat dengan poin-poin tertentu yang sudah diberikan, seperti yang barusan kita kerjakan, seperti yang barusan kita lakukan. Itu namanya teknik scanning. Kita hanya fokus pada kata yang kita cari. Kita tidak membaca kalimatnya. Kita tidak memperhatikan makna keseluruhan dari paragraf, bahkan dari teks. Kita hanya fokus mencari kata itu di mana dan membaca kalimat yang terdapat pada kata itu. Ya. Terus apa sih itu scanning? Nah, seperti tadi, biasanya scanning itu kita gunakan seperti hal-hal yang tadi, teman-teman semuanya. Kita ingin mencari tahu nih, kita ingin mencari informasi yang spesifik, yang fokus pada teks yang begitu panjang, pada paragraf yang begitu banyak kalimat-kalimatnya, atau teks yang panjang sekian paragraf. Tapi kita fokus pada kata yang tadi saja. Kita hanya mencari kata itu. Nah, itulah yang namanya scanning. Oke, clear ya. Jadi scanning itu pertama membaca cepat, kedua teknik ini untuk mendapatkan atau mencari informasi secara lebih khusus, ya, dan akurat pastinya di mana letaknya di dalam paragraf, di line keberapa dia. Oke. Kemudian teman-teman semuanya, bagaimana sih cara kita scanning? Nah, tadi kita sudah praktikkan, teman-teman sudah tahu tadi bahwa scanning itu kita harus mencari informasi cepat dengan memperhatikan poin-poin khusus, poin-poin spesifik. Dan kita tidak membaca kalimat itu dulu, kita harus mencari dulu kata yang dimaksud. Nah, secara spesifik, apa sih harus dilakukan? Pertama, teman-teman semuanya, kita harus memperhatikan penggunaan urutan kata angka juga. Itu sedikit membantu kalau ada angka di pertanyaan, ataupun ada huruf, ada langkah, ada selanjutnya, misalkan ada flowchart, itu bagian dari poin-poin penting untuk kita melakukan yang namanya scanning. Apa yang kedua yang kita lakukan scanning? Carilah kata yang dicetak tebal terkadang, atau dicetak miring, atau yang dicetak berbeda dengan tulisannya. Ini salah satu clue-nya, teman-teman. Bukan berarti dia ini pasti ada, tapi ini bagian dari cara kita mencari kata itu dengan cepat. Terus yang ketiga, teman-teman, apa sih yang harus dilakukan ketika scanning? Yang ketiga adalah penulis terkadang menempatkan kata kunci itu di batas paragraf atau kalimat terakhir, bahkan di awal, di tengah, itu modelnya. Jadi
Sekali lagi, scanning itu adalah membaca cepat, membaca untuk mencari informasi tertentu, mencari informasi yang spesifik. Tapi teman-teman harus perhatikan, ada angka, huruf, atau langkah-langkah, dan lain sebagainya. Dan biasanya ada clue kadang kita diberikan, apakah dengan tulisan yang tebal, bold, atau yang miring, atau dengan cetak lain tertentu. Dan ini cara kita untuk bisa mengidentifikasi kata itu ada di mana. Itu dia cara kita untuk menerapkan teknik namanya scanning. Oke, clear ya, mudah ya, mulai teknik scanning itu. Terus bagaimana nanti kalau berkaitan dengan tes detail question atau unstated? Untuk tes ini teman-teman semuanya, tes detail atau stated question bisa dikatakan tes kedua terbanyak setelah vocabulary. Untuk yang detail question itu bisa kita katakan minimum 2 atau paling tidak 2, kadang-kadang 3 jenis, tidak 3 soal per satu passage. Ya. Maksimum 4. Bisa kita katakan minimum 2, kadang-kadang 3, maksimum 4, teman-teman, per passage. Jadi kalau teman-teman bisa menjawab soal detail question atau negative question dan terbiasa dan bisa pastinya ya, maka teman-teman bisa mendapatkan peluang skornya akan lebih tinggi. Karena memang detail question ini sudah bisa dikatakan pasti ada di dalam teks. Nah, tapi seperti apa sih soal-soal detail question itu sendiri? Mari kita sama-sama lihat teman-teman semuanya. Jadi detail question itu biasanya dimulai dengan kata W5S question itu sendiri. Who, what, when, where, why, how much, ya, dan lain sebagainya. Ya. Terus contohnya seperti apa statementnya dimulai? Seperti kata according to, berdasarkan teks, bahasanya kita, berdasarkan teks. Kemudian secara spesifik terkadang diberikan. Seperti contoh, according to the passage, sini ada yang missing. According to the passage, the University of Mataram is established because. Nah, kata kuncinya di sini adalah University of Mataram. Terus kata establish, UNRAM, University of Mataram, dan establish. Oke. Kemudian jenis soalnya juga, which of the following is true about? Misalkan, which of the following is true about University of Mataram? Jadi di sini kita diminta untuk mencari data secara spesifik yang tertera di dalam teks. Sudah pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Cuma tantangannya seperti apa? Nanti kita bahas. Nah, adapun di atas kita sudah bahas bahwa mencari jawaban yang tertera jelas yang ada di dalam teks. Nah, yang negatif itu yang kebalikan, teman-teman. Ya, mencari jawabannya yang tidak ada di dalam teks. Maksudnya akan ada 4 pilihan jawaban, di mana 1 pilihan jawaban itu tidak ada. Gitu. Kalau yang barusan, dari 4 pilihan jawaban, 1 yang ada, 1 sesuai dengan teks. Sedangkan yang sekarang negative question itu, dari 4 pilihan jawaban, 1 yang tidak sesuai dengan teks. Makanya diistilahkan dengan negative question. Contoh pertanyaannya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. According to the passage, all of the following are true, except. Oke, ini pertanyaan yang meminta kita untuk mencari jawaban yang berseberangan atau yang tidak ada di dalam teks. Yang kedua, ya, which of the following is not mentioned in the passage? Yang tidak disebutkan di dalam teks. Sama maknanya, teman-teman semua. Atau yang ketiga, which of the following is the least likely? Ini pertanyaan, teman-teman, hati-hati. Kalau tidak terbiasa, bukan kayaknya tidak, ini tidak sama sekali yang tidak ada gitu di dalam teks. Nah, jenis-jenis pertanyaan inilah yang akan kita temukan, khususnya yang menanyakan tentang detail dan negatif. Pertama sekali lagi, teman-teman, detail question itu mencari jawaban yang memang tertera jelas di dalam teks, sedangkan negative question kebalikan dari itu, mencari jawaban yang mana itu tidak ada di dalam teks. Ya, dari 4 pilihan jawaban itu 1-nya tidak sesuai dengan teks, tidak sesuai dengan statement yang ada di dalam teks.
Oke, itu dia ya. Jadi ini dia jenis-jenis pertanyaan yang akan kita temukan di tes TOEFL reading, khususnya berkaitan dengan details atau negative question. Oke, terus gimana sih cara kita menjawab soal untuk detail negative question ini? Tadi kita sudah bahas scanning, teman-teman. Kita sudah latihan tadi, pertama latihan scanning. Kemudian juga sekarang kita sudah mengenal nih jenis-jenis pertanyaan khususnya detail dan negatif. Terus bagaimana sih cara mengaplikasikan teknik scanning pada soal detail dan negatif question? Nah, adapun yang harus kita lakukan teman-teman semuanya, yang pertama adalah fokus pada satu atau dua kata kunci. Ya, fokus pada satu atau dua kata kunci. Nah, kalau banyak bukan bisa juga, tetapi minimum satu kata kunci tidak akan sama dengan pilihan-pilihan jawaban yang ada, kayak gitu. Misalnya kata kunci yang berkaitan dengan nama, berkaitan dengan tanggal, atau kata benda. Fokus pada satu atau dua kata kunci. Di mana kita bisa menemukan kata kunci ini? Bisa di pertanyaan atau bisa di pilihan jawaban. Kok bisa? Kok kita harus melihat di pilihan di pertanyaan dengan pilihan jawaban? Karena memang ketika pertanyaannya misal berikut ini yang benar mengenai teks, yang benar mengenai tidak ada kata kunci di pertanyaan, makanya itu kita akan mencari kata kuncinya di pilihan-pilihan jawaban. Sedangkan kalau jelas kata kuncinya seperti tadi, ya, the following is true about the University of Mataram. Kata kuncinya adalah Universitas Mataram. Misal nih, teks itu tentang UNRAM, UGM, UI, UNPAD, ITB, IPB, misal. Nah, banyak nih tentang kampus-kampus di dalam satu teks itu. Satu paragraf bisa 2-3 kampus. Misalkan kampus ranking 10 besar di Indonesia, kampus belasan kampus misalkan let's say urutan ke 11 sampai 20. Nah, dibuat dalam beberapa paragraf. Nah, pertanyaannya tapi adalah yang mana berikutnya yang benar mengenai UNRWA. Nah, di mana sih letak UNRWA itu berada? Oleh karena itu tadi, jika tidak ada kata kunci di pertanyaan, maka teman-teman bisa mencari kata kuncinya di pilihan-pilihan jawaban. Oke, nanti kita lihat ya di soalnya. Kemudian yang kedua, apa yang teman-teman harus lakukan? Apa yang teman-teman bisa aplikasikan dari teknik scanning? Teman-teman harus tadi seperti cara kita yang tadi pertama itu, langsung men-scan kata kunci yang sudah teman-teman tetapkan tadi, misalkan sudah ada di pilihan di soal, ada kata kuncinya, maka teman-teman harus cari kata kunci itu seperti tadi kita mencari beberapa kata itu. Kata widespread, kata swampy, kata swiftly, itu kita harus cari dulu. Jangan membaca, jangan sekali-kali membaca semua teks. Jangan membaca berbunyi sampai berbunyi mulutnya. Cukup dengan mencari di mana letak kata kunci itu dulu. Itu teman-teman harus lakukan, ya, garis bawahi atau tandai di baris keberapa kata kunci itu. Itu yang harus teman-teman lakukan, karena ini teknik scanning yang harus kita terapkan. Kemudian yang ketiga, setelah kita temukan kata kunci itu, letaknya di mana, di paragraf keberapa, baris keberapa, baru kita baca kalimatnya. Apa itu kalimat? Kita sudah bahas di di mencari main idea. Kalimat itu kita harus perhatikan adalah dari titik ke titik. Ingat, dari titik ke titik, di mana kata kunci itu berada. Itu yang harus kita lakukan. Pertama, teman-teman tentukan dulu kata kuncinya, baik 1-2, bahkan 3 kata kunci. Kemudian yang kedua, cari di mana letaknya. Ketika sudah ketemu di paragraf keberapa, di line keberapa, baru baca. Jangan sekali-kali membaca teks sebelum menemukan di mana letak kata kunci itu. Ini teknik kita ketika menjawab soal reading, khususnya detail ataupun negative question. Yang lainnya juga pastinya, tapi khusus yang ini karena kita tidak diberikan line keberapa letak kata kunci itu, line keberapa jawabannya. Terus yang keempat teman-teman yang harus dilakukan adalah kita harus membandingkan, karena kadang ada 1-2 yang mirip. Itulah pintarnya pembuat soal, akan ada 1-2 yang mirip, maksudnya lebih dari 1. Ya, mirip jawabannya, tapi akan beda kata kuncinya. Nah, itulah sebabnya kita harus menentukan kata kunci yang tepat. Ya, dan perlu teman-teman perhatikan adalah sinonim. Sejauh mana teman-teman bisa
mencari padanan katanya. Kalau misalkan ada yang mirip, sinonimnya yang harus teman-teman perhatikan. Karena memang tes seperti yang pernah kita bahas bahwa tes reading itu sekitar 75 sampai 80% itu adalah tes berkaitan dengan kosakata. This is my point of view ya. Mungkin pendapat orang lain berbeda, tapi itu dia. Oke, kayak itu pentingnya kita mencari sinonimnya. Oke, kita lihat contoh sekarang. Tadi di awal kita sudah latihan mencari lokasi di mana kata itu berada, lainnya di line keberapa. Nah, sekarang kita mencari secara spesifik nih. Temukan, nomor 1, temukan di paragraf 1. Nah, enaknya sudah kita dikasih tahu di paragraf 1. Di beberapa soal terakhir, TOEFL, tes TOEFL yang official, teman-teman semuanya, itu lebih banyak modelnya seperti ini. Kita misalkan minta ditemukan misalkan kata di paragraf ini itu disebutkan bahwa ini kayak gimana. Itu kadang diberikan. Tidak semua memang, tetapi lumayan. Nah, sekarang temukan di kalimat pertama yang menjelaskan bagaimana rusa itu menggunakan tanduknya. Oke. Ada kata apa saja di sini? Kayak paragraf 1 itu kata kuncinya. Kayak nggak usah dipikirin karena sudah jelas. Kemudian, how deer primarily use their antlers. Kata antlers. Kalau misalkan ada teman-teman misal mengambil kata kunci antlers nih, tapi antlers ini kok ada ya di semua paragraf, berarti itu maknanya adalah dia bukan kata kunci utama. Terus apa dong kata kunci utamanya? Primarily use. Mungkin dia menggunakan itu banyak kata-kata yang akan muncul di tiap paragraf, tapi primarily use. Utamanya, mainly, kayak gitu. Nah, yang mana sih yang kata yang ada di dalam teks? Ya, yang mana sih dalam teks? Ada di paragraf pertama, deer use their antlers chiefly, teman-teman semuanya. Kata chiefly sama dengan primarily. Nah, ini dia. Jadi kita sudah menemukan ada kata itu di paragraf pertama, line kedua dan tiga. Itu untuk apa? Dia bilang di sana for fight, for mate, and for leadership. Jadi antlers-nya itu, tanduknya itu mereka gunakan untuk berkelahi dan menjadi pemimpin dalam kelompoknya. Ya. Oke, yang kedua. Oke, sekarang hadiahnya teman-teman nih. Coba kita lihat sekarang. Oke, paragraf kedua. Kemudian remove the skin from their antlers. Kira-kira di mana? Ayo, silakan. Oke, that's very good. Itu ada di paragraf kedua pastinya di 3 dan 2 sampai 3 line dari bawah ya. Velvety skin dries up and the deer rubs the skin off by scraping its antlers. Dengan scraping deh tanduknya. Itu caranya di sini. Ya. Scraping bagaimana? Terus yang ketiga. Silakan. Oke, that's very good. Ya, kata kuncinya adalah antlers of young deer. Antlers kan bukan menjadi kata kunci utama, tetapi kata kunci utamanya di sini adalah young deers. Ya, rusa yang paling muda. Nah, gimana cara kita tahu dari rusa muda? Apakah dari umurnya? Oh, ada di sini paragraf ketiga, ada kata umur 1 sampai 2 tahun. Apakah itu yang muda? Nah, tapi kan kata kuncinya adalah bagaimana dideskripsikan dalam teks berkaitan itu ada di line terakhir. On most deer, the first antlers. Kalau the first antler itu semakna dia dengan yang years, baik 1 sampai 2 tahun misalkan. Tapi pastinya yang baru muncul, yang first antlers itu menandakan dia muda. Oke, that's very good. Nah, itu caranya kita teman-teman harus mencari di mana letak kata kunci itu berada. Ya, dulu baru kita baca teksnya. Ini masih mengidentifikasi. Nah, sekarang kita coba nih yang lebih kompleks lagi. Mengidentifikasi soal-soal yang ada. Ini soal dari TOEFL itu sendiri. Not mention. Nah, negatif ini teman-teman. Kenapa? The passage does not mention that the Anasi hunted. Nah, apa sih yang tidak disebutkan yang diburu gitu? Ingat yang diburu tapi bukan yang diburu itu maknanya, atau bahasa lainnya
teks ini tidak menyebutkan Anasazi memburu apa. Gitu. Berarti ada 3 yang diburu, 1 tidak di dalam pilihan-pilihannya. Coba kita lihat. Oke, ini hunted kata kuncinya ya, hunted, diburu atau apa yang diburu. Di line terakhir paragraf pertama teman-teman semuanya ada kata hunted deer, rabbit, dan mountain sheep. Ini yang di hunted. Kan pertanyaannya yang negatif, yang tidak di hunted. Itu jawabannya adalah turkey. Ya, itu domesticated, binatang peliharaan. Nah, sedangkan kan jelas-jelas bilang and hunted deer, terus rabbit dan mountain sheep. Sheep itu di-hunted, diburu. Yang tidak diburu adalah turkey. Bagaimana soal yang kedua? Coba silakan teman-teman. Oke, kata kuncinya adalah name. Anasazi use for themselves. Nama yang digunakan Anasazi untuk diri mereka sendiri kayak gimana sih? Kita lihat. Oke. Although the Anasazi are not related to Navajo, no one knows what these Indian call themselves. Nah, kalau mereka tidak tahu apa mereka menyebut mereka diri sendiri, berarti jawabannya adalah is unknown today. Kan tidak ada yang tahu, berarti ya nggak tahu. Jadi, temukan kata kunci di mana berkaitan dengan name dulu kata kuncinya. Ya, pastinya paraphrase-nya atau sinonimnya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa kok nggak ada ya dalam teks kata-kata ya, berarti apa di sana maknanya? Cari sinonimnya. Ya, cari sinonimnya. Seperti tadi di awal kita primarily, chiefly itu sinonim. Ya. Kemudian how long, lama. Terus early Pablo cultures, hati-hati teman, ada Great Pablo, ada early Pablo. Di mana dia early Pablo? Ada di paragraf ketiga. Ya, berapa lama? 300 tahun. In the next 300 years, the Azimuth repeating selama 300 tahun. Ya, 300 tahun berikutnya. Berarti itu. Berikutnya, apa sih kata kunci di soal berikutnya? Di mana? Berarti lokasi. Ya, tapi move, during, kemana dia? Kata kuncinya juga Great Pablo. Tadi early Pablo, sekarang Great Pablo teman-teman semua. Nah, di mana dia Great Pablo? Itu ada di paragraf ke-4 dia kalau by the Great Pablo. Kemana mereka pergi? Kita lihat teman-teman. The Anasazi move from the mesa tops onto the ledges of steep canyon walls, dia bilang, creating 2 or 3-story dwellings. Nah, di pilihan jawaban apa di sini? Pilihan jawabannya adalah yang A, teman-teman semuanya. That's very good. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Pastikan dulu kata kuncinya. Sudah kita pastikan, temukan dulu di mana letak kata kunci itu dalam teks. Ya. Kemudian yang ketiga, baru kita baca secara lengkap kalimat yang mengandung kata kunci itu dan kita kaitkan dengan pilihan-pilihan jawaban. Ya, itu dia teknik scanning. Terus bagaimana kita mengaplikasikannya pada soal details ataupun negative question. Karena memang di soal ini kita diminta untuk melakukan yang namanya scanning, jangan membaca teks secara keseluruhan, fokus pada kata itu. Jadi teman-teman bagaimana caranya seperti tadi? Udah cari dulu kata itu, jangan sampai terlewatkan. Apakah teman-teman sistemnya itu kayak ular atau kayak tangga, tapi baiknya kayak ular gitu, kiri kanan. Cukup mencari kata itu dulu. Gitu. Di mana letak kata itu di dalam teks? Ketika ketemu, plok, ini dia kata itu. Ya, tandai lagi kalau ada mungkin di paragraf lain, tandai kata itu. Tuh. Oke, itu dia teman-teman semuanya. Pada slide berikutnya, kita atau teman-teman akan latihan. Tapi sebelum latihan kita ada tambahan lagi nih, tambahan dari soal yang tadi ya. Oke, soal yang kelima, building were made primarily. Anasazi itu membuat bangunan utamanya dari apa sih? Kayak gitu. Nah, ingat bahwa jawaban akan disajikan itu biasanya, teman-teman, biasanya ya 80% itu berurutan. Ya, ingat berurutan. Maksudnya apa? Tadi nomor 1 ada di paragraf pertama, nomor 2 di paragraf berikutnya. Nah, itu biasanya disajikan caranya. Maksudnya apa? Ya, supaya kita tahu bahwa
jawabannya itu letaknya di mana? Nggak mungkin dia balik lagi. Ya mungkin kita katakan 5% atau maksimum 10%, tapi 80-an sampai 90% disajikan secara berurutan antara urutan soal dengan urutan di mana letak jawaban dari soal itu gitu. Ya, itu maksudnya. Makanya seperti sekarang, nomor 5 itu ada di paragraf keempat. Lanjutan dari yang tadi kan, nomor 4. Nomor 4 itu ada di awal paragraf keempat. Dia ya nomor 5 misalkan lanjutan dari itu di paragraf 4. Nah, di sini kata kuncinya adalah building were made primarily of. Bangunan itu utamanya terbuat dari apa? Oke, di sini kritik two and three-story dwelling. They use sandstone block and mud mortar. Oke, mud mortar di sini ada sandstone block, sandstone ya. Nah, jawabannya adalah sandstone teman-teman kan ada di sana. Terus ada mud, bukan mud mortar dia, bukan mud saja. Ya, maksudnya mud mortar itu maksudnya adalah lumpur yang sudah terbentuk gitu. Bukan lumpurnya saja. Kalau sandstone, sandstone itu ya terbuat dari pasir. Oke, kita lanjut. Nomor 6. Di sini nomor 6, bagaimana suku Anasazi ini masuk ke bangunannya. Kata kuncinya masuk. Oke, bagaimana dia masuk? Kita lihat di dalam teks. Ya, karena tidak ada door di rumahnya, ya, mereka menggunakan tangga to reach the first floor. Jadi jawabannya adalah yang by means of ladder. Oke, by means of ladder. Bagaimana berikutnya? Oke, sekarang gantiannya teman-teman. Oke, kata kuncinya pertama adalah give us. Oke, terus accept, tapi di sini purpose dan accept. Tujuan give us itu accept, berarti kecuali. Ya, ada 4 jawaban, 3 ada di teks, 1 tidak ada gitu. Berarti kita nyari yang tidak ada. Oke, give us were used for all the following purpose accept. Silakan teman-teman coba cari. Oke, masih di paragraf keempat. Ada kata chambers called kivas. Chambers itu ruangan, berarti kivas itu ruangan. Nah, kita lihat lagi. Ya, man held tribal council that and also used for the secret religious ceremonies and clan meeting. Ada 3 teman-teman ternyata di sini. Ya, 1 untuk tribal council, kemudian yang kedua religious ceremonies, yang ketiga untuk clan meeting. Kayak gitu. Di sini ada clan meeting, ada religious ceremony, ada tribal council, yang tidak adalah yang B, food preparation. Nggak ada di dalam teks. Ya, karena memang pertanyaannya berikut ini yang benar tujuan dari penggunaan kipas itu kecuali gitu. Jadi jawabannya yang tidak ada di dalam teks. Berikutnya, oke, that's good. Least likely sama maknanya, kecuali di sini. Ya, kecuali. Terus abandon mesa perda. Abandon itu meninggalkan. Berikut ini yang bukan alasan meninggalkan mesa perda itu yang mana? Itu kata kuncinya. Di mana dia? Ada di paragraf terakhir. Ada kata abandon. Nah, teman-teman tadi kita sudah sepakat bahwa teman-teman akan mencari kata kunci dulu kan. Nah, abandon, di mana kata abandon? Ada di paragraf terakhir. Nah, yang mana yang bukan alasannya? Oke, kita lihat. Karena drought, kekeringan, overpopulation, sudah terlalu banyak warga masyarakat, crop failures, and some combination of this. Ya, dua-duanya, kadang dua-duanya. 3 ada teman-teman. Drought, ada overpopulation, ada crop failure, ada war, tidak ada war, tidak ada perang, tidak. Maka jawabannya adalah ya war. Ya, inilah cara kita teman-teman melakukan yang namanya scanning pada soal khususnya di detail dengan negative question. Ya, saya mudah-mudahan ini memberikan insight yang berguna bagi teman-teman bahwa untuk soal detail negative question ini bisa kita benar semuanya, insya Allah, dengan menerapkan teknik scanning, tapi dengan tahapan-tahapan tadi. Oke, berikutnya saatnya teman-teman untuk latihan. Kita akan latihan teman-teman semuanya. Akan ada sekitar
6 sampai 8 pertanyaan, 6 pertanyaan kalau tidak salah. Waktunya teman-teman mengerjakan adalah let's say 7 sampai 8 menit atau 6 sampai 8 menit. Oke, untuk jawabannya nanti bisa isi di kolom komentar ya. Oke, let's see pertanyaannya. Oke, silahkan. Waktunya teman-teman mengerjakan itu adalah let's say 8 sampai 6 sampai 8 ya. Silahkan. Oke, that's very good. Nah, silakan teman-teman semuanya. Jika teman-teman sudah selesai mengerjakan soal ini, silahkan jangan lupa untuk diposting, untuk di-post di kolom komen, supaya nanti kita bisa mencari jawaban yang tepat atau jawaban yang sesuai dari teman-teman yang sudah mencoba menjawab soal ini. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih semuanya sudah meluangkan waktunya untuk belajar, menonton video ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa memberikan insightful, bisa memberikan pencerahan, bisa memberikan pemahaman bagi teman-teman semuanya yang sedang mempersiapkan tes TOEFL, ingin mempersiapkan untuk lanjut studi dengan tes TOEFL dulu. Harapannya materi ini bisa memberikan teman-teman cara mudah untuk menjawab soal detail dengan negative question, karena memang soal ini lumayan banyak. Kalau misalkan di satu passage, di satu teks, di satu wacana terdapat 3 misalkan rata-rata, dari 5 wacana itu sudah 15 teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjawab ini dengan cepat dan tepat, maka teman-teman bisa mendapatkan poin yang tinggi pastinya. Oke, demikian. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya untuk mempelajari skill yang memang dibutuhkan untuk menjawab tes TOEFL itu sendiri. Demikian, semoga video ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.